Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat untuk berkumpul di tempat ini, tempat yang sangat sederhana tapi penuh makna, karena kemudian kita berkumpul di sini tidak hanya untuk urusan dunia tapi juga untuk urusan-urusan yang lebih baik dan lebih utama dari semua itu, yaitu urusan masalah akhirat. Penting kita menata semua ini agar kita tahu langkah kita sebagai seorang hamba harus seperti apa. Harus mengabdi atau harus hanya mencari rizki. Rizki itu merupakan sarana untuk mengabdi, jangan dibalik gitu loh. Hidup untuk nyari makan, bukan. Tapi makan untuk hidup. Hidup untuk ibadah. Orang beriman harus seperti itu motonya, jangan dibalik. Hidup untuk cari makan, hidup untuk cari kesenangan. Kesenangan kita bukan di sini, tapi kesenangan kita di akhirat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senang di sini. Boleh, tapi sesuai dengan kadarnya. Ketika kita boleh bersenang-senang dengan wanita dengan cara menikah, maka menikah. Ketika kita boleh bersenang-senang dengan minuman yang halal, minumlah yang halal. Jangan pernah melanggar batas-batas itu. Jangan pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hanya karena untuk mencari kesenangan. Karena kesenangan di sini akan menjadi musibah di sana. Qanifidina azani Allah wa iyyakum, itu adalah hakikat dari takwa. Di antara sebagian orang ada yang kemudian tidak bisa bersabar lantaran Allah kasih cobaan karena pengen segera senang-senang. Ada orang yang gak bersabar ketika Allah kasih cobaan, dia miskin, gak sabar, gak mau kerja, pilihnya nyuri gitu kan. Ada orang yang gak sabar karena dikasih sakit, dia kemudian lari ke dukun. Ada orang yang gak sabar karena ngelamar berkali-kali ditolak gitu kan, maka dia ke tukang santet, tukang pelet gitu kan. Banyak orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hal itu, yang pada akhirnya dia terjerumus pada pengingkaran kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Manusia terlahir, tercipta untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes kamu mana orang yang paling baik, paling survive, paling bertahan, paling sabar, paling beriman, paling bertakwa atas takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian kita diuji, yang harus kita pahami adalah kita harus bersabar. Jangan pernah kemudian merespon ujian itu dengan umpatan, hujatan, makian, bahkan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore saya melihat ada anak muda yang ganteng kayak Ali gitu kan, nggak pakai baju, nggak tahu dia pakai celana apa enggak, tapi dia kemudian pakai sarung yang kemudian diselempangkan gitu. Dia berjalan dengan rambut lusuh, badan kotor, ketawa-ketawa. Itu berarti orang apa? Orang gila. Yang menjadi pertanyaan dalam diri saya, anak semuda itu kenapa kok bisa gila? Qanifidina azani Allah wa iyyakum, masih muda, fisiknya sehat. Maksudnya nggak gemuk, nggak kemudian kurus krempeng, nggak bagus badannya, tapi itu gila gitu. Maka kita kemudian harus paham bahwasanya kita sebagai seorang hamba memang diciptakan untuk diuji, maka kita kemudian harus bersabar. Jangan sampai kemudian kita menjadi gila. Termasuk adalah Anda menjadi gila ketika semua perkataan orang yang Anda dengar harus Anda ikuti. Si Fulan mengatakan kamu kalau pakai baju merah jelek, copot baju merahnya. Yang sana mengatakan kamu kalau pakai baju biru jelek, copot birunya gitu kan. Kalau kamu pakai baju kuning jelek, ikuti semua gitu. Maka ketika kita ikuti semua omongan orang yang komentar tentang kita, selesai kita. Gak pernah punya prinsip. Tapi ketika kemudian kita tahu bahwasanya warna ini nggak dilarang, warna itu nggak dilarang gitu kan, dan kita suka, selesai sudah masalah. Kamu kalau berjenggot jelek deh kayak kambing gitu kan, kita dengerin, potong gitu kan. Besok ketemu sama teman, kamu kok nggak jenggotan gitu kan, itu kan nggak nyunah gitu kan, pakai lagi gitu kan. Bingung akhirnya kan. Atau mungkin istri pakai jilbab, istrimu kok jilbabnya besar kayak hordeng gitu kan, dikecilin gitu kan. Begitu kecil kemudian komentar lagi orang lain lagi, kenapa kok jilbabnya kecil, malah kayak sapu tangan cuma ditaruh di atas kepala gitu kan. Komentar lagi, bingung, semua diikutin, pusing gitu. Maka yang benar apa?
Tadi pagi kita udah bahas. Ikuti Al-Quran dan Sunnah, selesai. Gak ada perbedaan di situ, selesai. Ya. Tapi ketika setiap omongan orang kita ikuti, setiap omongan orang kita dengarkan, yang mana omongan itu semua bersifat nisbi, relatif, kebenarannya belum teruji, maka kita kemudian akan stres. Gitu. Puncaknya adalah gila. Maka kemudian kita harus paham bahwasanya kita harus mengerti setiap orang yang ngomong, setiap orang yang menyampaikan harus kita saring. Ketika memang di situ ada hal-hal yang mengecewakan kita, maka bersabar. Termasuk cobaan-cobaan yang kita terima. Mungkin di jalan ada masalah, sabar. Ya, mungkin ketemu kliennya garang gitu kan, sabar. Mungkin ketemu security-nya galak, ya sabar gitu kan. Sabar aja gitu. Wa nafidina azani Allah wa iyyakum, sabar terhadap takdir Allah termasuk bentuk keimanan kepadanya. Ya, jadi termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu hadisnya? Apa, Li? Hadis kan sabar. Asabul kasabirin nurun pada kutiala awak ibu akhirul asali. Sebentar. Apa? Asabul kasabirin nurun pada kuti. Bukan, hadis tentang takdir, beriman kepada sabar terhadap takdir gitu. Jadi dikisahkan datang seorang laki-laki dari perjalanan tapi nggak ada bekas perjalanannya, kemudian menemui Nabi SAW, kemudian bertanya, wahai Muhammad, mal iman, wahai Muhammad, apa itu iman? Iman itu apa? Rukun iman itu apa? Apa bunyinya? Yang pertama, antuk minabillah. Kemudian apa? Yang kedua, iman kepada Allah. Lalu kemudian antuk minabil. Yang kedua apa? Malaikat dulu apa Rasul? Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus wa yu'minu bil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi. Di situ beriman pada qadar khair wa syar. Ketika Allah sudah tetapkan qadar al khair wa syar, maka kita imani semua yang terjadi kepada kita, baik itu baik maupun itu buruk, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika baik kita katakan alhamdulillah, ketika buruk kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Qanibidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai itu pada Quran surat At-Taghabun ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Enggak ada apapun yang menimpa kamu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka barang siapa yang beriman tentang takdir ini, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk hidayah untuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu Maha mengetahui. Qanibidina azani Allah wa iyyakum. Al-Qamah menjelaskan bahwa ayat di atas berbicara tentang seseorang yang ditimpa musibah, lantas dia sadar bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun rela dan pasrah. Jadi ada orang yang ditimpa musibah, lalu kemudian dia sadar bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kuasa Allah, maka turunlah ayat ini. Ini yang menjadi dasar keimanan kita. Apapun, ya, Anda kesandung, Anda nemu duit gitu kan, Anda kemudian menikah, punya anak, lahirlah anak itu, kasih nama ini dan itu, semua sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita berjodoh dengan siapa, Anda berada di sini, sekarang baru ngapain, semua Allah Subhanahu wa taala sudah ketahui. Qanibidina azani Allah wa iyyakum, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, isnatani fitnasi huma bihim kufur. Ada dua hal yang dikerjakan manusia yang bisa membuatnya masuk dalam wilayah kekafiran, yaitu at-ta'nu fin nasabi, yaitu mencela nasab orang lain. Jadi suka ngeremehin nasab orang lain. Kamu anaknya si fulan ya? Ngapain kamu jadi anaknya si fulan gitu. Seperti itu. Wa niyahatu 'alal mayyit, dan kemudian meratapi orang yang telah mati. Meratapi di sini bukan cuma sekedar nangis, tapi dia nggak terima kalau seseorang yang dia cintai ini mati. Dia nggak suka seseorang yang dia sayangi ini mati. Bahkan dia sampai pada level menghujat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perbuatan-perbuatan ini bisa memicu orang untuk masuk dalam dosa kekufuran. Bahaya gitu kan. Qanibidina azani Allah wa iyyakum. Contoh misal, ada seorang anak yang terlahir dari keluarga yang miskin, lalu kemudian atas izin Allah, atas takdir Allah, kemudian dia sukses, kaya raya. Lalu tiba-tiba datanglah orang tuanya yang miskin ini menemuinya, maka dia pun mengatakan, maaf, saya bukan anakmu lagi. Engkau gak pantas jadi orang tuaku karena engkau orang miskin, saya orang kaya. Gitu. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk juga yang kemudian meratapi orang mati,
kita berkesedihan nggak habis-habis sampai kita nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, maka itu termasuk bagian dari orang-orang yang terjerumus dalam kondisi tidak menerima takdir yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedih boleh. Nabi SAW ketika putranya Ibrahim meninggal, jadi Nabi punya anak namanya Ibrahim meninggal gitu kan, maka beliau kemudian nangis. Nangis bukan pertanda mengingkari takdir. Nangis pertanda bahwasanya Nabi SAW memiliki rasa sayang kepada Ibrahim. Tapi tidak sampai pada kondisi memukul-mukul badan, menyobek-nyobek baju, mencakar-cakar sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah lanatullah alaihim. Manifidin azan ya Allah wa iyyakum. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud dengan bunyi laisa minna man dzarabal khudud, bukan termasuk kami orang yang ketika ditimpa musibah malah mukul-mukul pipinya, nampar-nampar, wasyaqqat juyub, dan merobek-robek kerah bajunya, wada'a bi ta'wadil jahiliyah, dan berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Bengok-bengok itu kalau orang Jawa bilang. Teriak-teriak dengan teriakan-teriakan kayak orang kesurupan kesetanan, ya. Pernah lihat kan gitu. Biasanya wanita ya gitu. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, bukan golongan kami, ini menunjukkan kami nggak pernah ngajarkan kalau ada orang Islam yang kelakuannya seperti itu, maka dipertanyakan keislamannya. Maka ketika 10 Muharram, kamu lihat di YouTube di mana-mana gitu kan, ada peristiwa yang namanya Asyura, bagaimana kemudian mereka mengklaim Imam Husain alaihissalam dibunuh atau terbunuh dengan keji, lalu mereka memperingati perbuatan itu atau kematian itu dengan melakukan hal kayak itu. Maka perhatikan hadis ini. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya di sini muttafaq alaih, disepakati oleh dua imam ini, berarti ini sanadnya atau hadisnya ini sangat-sangat sahih gitu. Jadi kita harus paham ini, ya. Jadi kalau ada orang kemudian bawa agenda ajaran Islam tertentu, di dalamnya ada perbuatan kayak gini, maka kamu harus paham itu salah gitu loh. Gitu. Jadi ketika kamu ngerti kelompok A, kelompok B, kelompok C ini bener apa enggak gitu, lihat aja pasti ada kesalahan yang dibuat yang melanggar Al-Qur'an atau hadis. Pasti itu. Wes pasti itu. Gitu. Mau lihat apa LDI misalnya gitu kan. Kemudian ketika kita sama LDI kok kemudian kita sholat dipel gitu kan, udah itu pasti salah, wes tinggalin aja gitu. Nggak usah deket-deket. Mau lihat apa lagi? Ini tadi Syiah gitu kan. Bagaimana kemudian dia mengajarkan nampar-nampar kayak itu. Nabi larang gitu kan. Ketika udah bertentangan, tinggalin. Ada kelompok tertentu yang memerintahkan atau ngajak mengagungkan kuburan. Kuburan dibangun, dihias. Kemudian di situ melakukan wirid gitu kan. Ya fulan bin fulan, sahilana bil fulus gitu kan. Kertas merah yang harus halus gitu kan. Kamu lihat kayak gitu, tinggalin gitu loh. Jangan pernah deket-deket gitu. Karena mudah sekali mengenali kelompok yang salah ini kalau Anda faham rujukannya. Rujukan ini ya Al-Quran dan Sunnah. Ini yang disebut sebagai kebenaran mutlak. Kalau Anda pakai kebenaran nisbi, gila gitu. Kebenaran nisbi itu apa? Oh, omongan si ini, omongan si itu pakai semua. Selesai gitu. Gak ketemu benernya yang mana. Tapi kemudian ketika Anda paham, oh ada hadis ini, orang yang ngajarin nampar-nampar itu berarti salah ya. Kemudian ada kelompok yang melakukan itu, tinggalin. Berarti gak bener itu kan. Gitu. Gak usah lama-lama gitu. Kan ini salah mas, mungkin yang sebelah sini bener ininya, mungkin amalan yang ini bener, mungkin iya, tapi jangan kemudian tetap di situ, karena mungkin yang lain malah salah lagi gitu. Faktanya memang begitu kok. Jadi ketika dia punya masjid menghadap ke barat, di belakangnya ada kuburan, selesai dia sholat di barat, dia menghadap ke timur untuk berdoa, karena dia punya keyakinan doa nggak akan nyampe kepada Allah kecuali lewat makam di belakangnya gitu. Itu yang terjadi pada kelompok-kelompok Syiah gitu. Maka kalau udah kayak gitu masih mau coba-coba, ya nggak perlulah gitu. Kemudian Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi abdil khair, bi abdihil khair." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada hambanya kebaikan, ajalalahul uqubah fid dunya, maka Allah akan segerakan siksaannya di dunia. Wa idza arada bi abdis syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada hamba itu, maka Allah tahan dosanya sampai orang ini nanti dibalasnya itu di akhirat. Ya. Jadi hadis ini justru menunjukkan sebaliknya, bahwasanya orang yang kena cobaan tidak mesti dia kemudian orang yang mendapatkan keburukan. Mungkin dia pendosa, tapi kemudian Allah ingin membersihkan dirinya, maka dikasih cobaan. Maka kalau kamu lihat ada seorang ustadz sakit kronis, sakit kritis gitu kan, kemudian kamu mengukur berarti ustadz ini adalah ustadz yang sesat, oh salah gitu.
Bisa jadi malah beliau ini adalah orang yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesucian jiwa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Anda lihat bagaimana sifat atau sikap dia ketika menghadapi cobaan. Apakah dia termasuk orang yang bersabar ataukah dia termasuk orang yang tidak terima dengan takdir. Ketika dia orang yang bersabar, berarti dia adalah orang yang benar. Nah, ada ustaz-ustaz yang sampai kayak gitu, dia berdakwah kemana-mana, terakhirnya kena kanker sampai mati gitu. Ya. Padahal dia juga nggak ngerokok gitu. Tapi ada orang yang setiap hari minum minuman keras, berzina dan seterusnya, tapi kemudian nggak pernah dikasih sehat terus sampai kemudian mati aja sehat gitu kan. Matinya sehat itu, mungkin baru main bola mati gitu kan, atau mungkin baru main badminton mati gitu kan, serangan jantung di situ. Nah, udah kayak gitu berarti kan nggak ada penghisapan di dunia, nggak ada mekanisme pembersihan jiwa di dunia, ya berarti semua itu terjadi di akhirat. Dan ketika terjadi di akhirat pasti lebih berat itu, ya. Jadi kalau kita ngomongin akhirat itu pasti lebih berat. Apinya aja 79 kali dari panasnya di bumi gitu loh. Sehingga kita kemudian ya harusnya berhati-hati gitu. Jadi jangan kemudian kita, wah saya melakukan maksiat gini nggak apa-apa kok, sehat-sehat aja, rezeki yo lancar kok gitu kan. Maka ketika kayak gitu ya berarti Anda nggak paham tentang hadis ini gitu. Nabi SAW bersabda, inna idomal jaza' ma'idomil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu setimpal dengan besarnya cobaan. Artinya semakin besar seseorang itu dicoba, maka kemudian bersabar, kemudian teguh di atas iman yang benar, maka kemudian dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalah. Perhatikan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sayang cinta kepada satu kaum, justru akan dikasih cobaan. Faman rodiya, di sini parameternya. Barang siapa yang ridho atas cobaan itu, falahur ridho, maka dia akan mendapatkan keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ridho berarti Allah akan memberikan apa, Mas Ali? Berikan pahala, Memberikan surga. surga, Kan doanya kan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho kemudian surga kan. Wa na'udzubika min sakhatika. Wa sakhatika wan, dan aku berlindung kepada kemurkaanmu dan juga neraka. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang kemudian tidak ridho atau murka atas marah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemurkaan Allah ya berarti neraka. Artinya kita harus melihat ketika ada orang yang dicoba, bagaimana kualitas keimanannya, bagaimana pengamalannya kepada agama. Kalau dia orang baik, maka ketahuilah itu adalah cara Allah untuk meninggikan derajat dia di dunia dan di akhirat. Wabil khusus di akhirat. Kenapa kemudian kadang-kadang ada orang lihat, wah, namanya orang dicintai sama Tuhan itu ya harus dikasih harta benda, harus dikasih rezeki gitu kan. Maka pertanyaannya gini, kenapa Nabi SAW pun ketika wafat itu mengalami sakaratul maut gitu. Padahal dalam banyak hadis atau hadis-hadis yang lain itu bahwasanya seorang yang beriman lurus, berakidah lurus itu tidak akan mengalami kesulitan dalam kematian, kecuali orang-orang kafir, orang-orang munafik gitu. Maka kenapa kemudian Rasulullah SAW justru dikasih sakaratul maut di akhir hidupnya gitu? Kenapa tak? Masih ada babnya kaitannya dengan ini gitu. Apa li? Hah? Apa Wur? No. Apa yuk? Wah, udah tak kasih tahu berkali-kali, berarti kamu nggak ngadek gitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kedudukan yang paling mulia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika orang itu kemudian diberi cobaan dan bersabar, maka kesabaran itu akan membuahkan pahala yang sangat besar. Dan ketika kita ngomongkan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa tentang orang-orang yang bersabar? Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang bersabar itu tanpa hitungan, tanpa hisab. Artinya ketika Allah kasih cobaan berat, ya Allah akan tinggikan setinggi-tingginya. Lah bahkan sampai di akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW pun dikasih cobaan, itu menunjukkan bahwa beliau akan diberikan tempat yang paling tinggi yang tidak pernah dicapai oleh manusia semuanya. Panifidina azani Allah wa iyyakum, harus memahami seperti itu. Jangan kayak orang-orang orientalis menilai kebenaran agama Islam dari endingnya. Oh, Muhammad tuh mati sakit gitu kan. Berarti kemudian agamamu sesat gitu. Padahal yang ngeracun ya mereka gitu, orang-orang Yahudi.
Kandungan bab ini yaitu tafsir surat At-Taghabun ayat 11, yaitu bahwasanya ayat yang mulia di atas menjelaskan bahwasanya bersabar terhadap takdir Allah dan tidak berkeluh kesah adalah tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan saya beriman, maka Anda harus bersabar. Ya. Tadi saya baru nengokin teman itu kan. Teman saya ini dinas ke Ukraina gitu. Terus meninggalkan istri sama anak 4 gitu. Anak yang paling kecil ini hiperaktif gitu. Ada juicer gitu, tahu juicer gak ya? Kamu tahu juicer nih? Gak tahu ya? Kamu tahu juicer? Gak tahu. Kamu tahu juicer? Gak tahu juga. Blender. Kamu tahunya apa kamu? Skuter. Skuter. Nah, mungkin masih nyolok gitu loh, nyolok di listrik gitu. Atau juicernya pakai baterai juga mungkin, saya nggak tahu pastinya. Pencet, tes gitu kan, nyala, ser, namanya anak kecil kan kalau ngajak muter itu kan pengen megang, Mbak. Masukin tuh jarinya, ser gitu kan, nah udah, habis nih daging bagian sini, yang sini apa tuh tulangnya kemakan sedikit, tapi daging habis gitu. Kebayang rasanya? Mau nyoba? Enggak. Saya kemudian ya Allah sampai segitunya itu. Terus ya saya tengokin itu kan. Ya saya tengokin. Ya, saya tanya gitu lah. Yang suaminya udah di Ukraina sana baru jalan 1 hari atau 2 hari, padahal sebulan ya. Suaminya udah nggak bisa ngapa-ngapain itu, mau balik juga nggak mungkin gitu kan, tiketnya nggak bisa dimajukan, emang pulang ke Sukabumi bisa kapan-kapan ya, setiap waktu. Ya. Kira saya tengokin itu. Pas saya tengokin ya istrinya cuma pakai pakaian seadanya, pakai sendal jepit, sendirian gitu kan. Saya tanyain anaknya yang 3 gimana itu. Ya saya tinggal di rumah, padahal masih SD gitu. Ya saya kebayang istri saya itu. Ya. Nah, ketika kita punya cobaan-cobaan seperti itu, ya kita harus kemudian bersabar gitu. Tentu ya ketika ada musibah-musibah gitu ya kita kemudian mengambil pelajaran. Dan ketika kita bersabar, disitulah cobaan keimanan kita atau keimanan kita sedang dicoba. Lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kamu yang punya iman yang paling baik? Ya Allah nanti akan coba. Cuman kan kalau ini udah ada cerita gini, ya kamu di rumah kalau ada blender atau juicer jangan dicolokin. Nanti biar nggak masalah ini datang ke kamu sehingga kamu harus punya cobaan yang sama. Paham nggak? Ya, jadi pengalaman orang itu jadikan pelajaran itu. Ada orang naik motor palanya pecah, maksudnya ngapa? Oh nggak pakai helm, ya jangan ikut-ikutan gitu loh. Kalau kamu ikut-ikutan jatuhnya yang sama, modelnya sama jatuhnya ya sama-sama pecah nanti kepalanya. Itu ya. Kita harus kemudian mengambil pelajaran sehingga orang lain sabar ketika itu cobaan itu datang ke kita akan bersabar. Kemudian kita mengambil pelajaran, maka kita nggak perlu mengalami cobaan seperti itu. Nah, itu kan otomatis nanti jadi cacat seumur hidup kan kepada anaknya ini kan, sian itu kan. Padahal perempuan, laki-laki itu kan, wah tangannya kan disambung kayak Robocop itu nggak masalah itu. Dan perempuannya tetap sambung aja tetap ngeri gitu. Ya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, sesungguhnya sabar terhadap takdir Allah adalah termasuk bentuk keimanan ya. Jadi sabar terhadap takdir Allah itu termasuk bentuk keimanan. Punya istri galak ya sabar gitu kan. Punya anak yang cerewet ya sabar, apalagi punya orang tua yang banyak tuntutan ya sabar, pokoknya sabar aja. Sabar itu enggak cuman urusan kamu dicoba gempa bumi apa enggak gitu loh. Semuanya gitu. Punya dosen yang banyak omong ya sabar, apalagi punya pemerintah yang nggak karu-karuan ya sabar gitu. Ya, kalau mau ganti kamu kalau sanggup ya silahkan, kalau nggak bisa ya sabar aja gitu. Yang ketiga, larangan untuk mencela nasab orang lain. Kita dilarang untuk memaki nasab orang lain. Kamu anak pelacur gitu nggak boleh ya. Kamu anak nggak jelas nggak boleh. Kamu anak haram nggak boleh. Perkataan-perkataan seperti itu bukan perkataan-perkataan yang diajarkan oleh agama kita. Walaupun memang dia nggak punya nasab, tapi juga nggak perlu kamu ungkit-ungkit gitu. Yang keempat, ancaman yang keras bagi orang yang memukul-mukul pipi, merobek kerah baju, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ancaman keras bahwasanya mereka tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Otomatis akan diusir dari Telaga Al-Kautsar. Bahkan kemudian bisa perbuatan itu mengantarkan pada kekufuran. Hati-hati. Ya, jadi kalau kemudian nanti misal gitu kan, ada orang terdekat kita meninggal, mungkin bapak atau ibu, lalu pasangannya kemudian menangis-nangis dengan berlebihan, ya tugas Anda adalah menghibur gitu kan. Maka fungsi takziah itu adalah untuk memberikan kata-kata yang bersifat mengajak pada kesabaran.
Mau kemana Li? Takziah gitu. Kok semangat banget? Makan dulu dong. Enggak, nanti kan di sana dikasih ayam gitu. Wah, ini salah gitu loh. Ya. Nabi SAW mengatakan apa tentang orang wafat? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman itu. Buatlah buat keluarga Ja'far itu makanan. Ya. Kenapa? Karena telah datang masalah yang membuat sibuk keluarga itu, yaitu apa? Wafatnya si Ja'far gitu. Jadi kalau kita ketemu orang wafat suruh bawa makanan, jangan malah nyari makanan. Berarti kalau ada ajaran yang kemudian ada orang wafat di situ tawar-tawar makanan, maka itu kemudian kita pertanyakan gitu loh. Yang benar hadisnya atau orangnya? Hadis yang jalankan Nabi, juru Nabi kok. Ya. Jadi kalau kamu diundang tahlilan, bawa makanan itu. Jangan kemudian pulang bawa makanan. Dari rumah bawa gitu loh. Bawa gitu. Loh kok bawa sendiri Mas? Iya gitu kan. Ya, terus mau tahlilan? Ya cuman bawa aja, saya pulang gitu. Oh ini rawur ya, jadi gini, kalau ada orang tahlilan, ya, yang penting itu apa? Pas saat wafat, ya saat wafat kita nggak ada, gitu loh. Saat makamin kita nggak ada, mandiin nggak ngikutin, junjung jenazah juga kagak, gitu kan? Suruh tahlilan nggak datang ya, wes orang kemudian marah. Harusnya pas orangnya wafat kita datang, kita takziah, kita kasih duit, gitu kan? Kita yang paling capek, yang paling heboh, yang paling sibuk gitu kan, kita bangun tendanya sendiri, kita turunkan sendiri kalau perlu gitu kan, nggak perlu jenazah gotong sendiri gitu kan. Maka kemudian pas diundang tahlilan kamu nggak datang, insya Allah itu dikasih untung gitu. Paham ya? Memang itu kita nggak ngikutin ajaran tahlilan itu gitu loh. Tapi kemudian ketika kita juga nggak kemudian ngapa-ngapain, ya ini kemudian orang akan bertanya, lah kamu orang mati nggak datang, nguburin nggak ngikut, mandiin nggak ada gitu kan, nyolatin nggak mau gitu kan, jajak tahlilan, wah udah besok diusir dari kampung gitu. Ya harusnya kita kemudian paham bagaimana kemudian mensikapi sesuatu. Kalau perlu pas nyumbang paling gede gitu kan. Nanti hari yang kapan sana itu kan orang lain nyumbang 20.000, saya kasih 500.000 gitu. Nyuruh saya tahlilan ya kagak gitu. Udah beres urusannya ya. Anifidina azani Allah wa iyyakum. Jadi kayak gitu ya cara menyikapi dakwah di masyarakat ya. Bukan kemudian kita saklek, oh tahlilan haram, kita itu enggak. Kita harus lihat-lihat situasi dan kondisi, dan kemudian kita punya metode untuk menyelesaikannya. Enggak kemudian main hajar juga, nanti kamu dihajar orang. Kemudian yang kelima, tanda ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan hamba. Apa itu? 2. 1, dia akan dikasih cobaan. Ya kan? Dia akan dikasih cobaan dalam rangka untuk menghapus dosanya, dan kemudian dia juga akan diberikan cobaan yang makin besar ketika dia makin dicintai. Dicoba dulu, oh berarti kamu sanggup, tak tambahin cobaanmu. Nah, gitu. Tapi jangan pernah minta dicoba. Ya Allah saya mencintaimu, cobalah saya seberat-beratnya. Jangan. Biarkan itu alami aja gitu loh. Alami, mengalir aja, nggak perlu kemudian kita harus teriak-teriak minta-minta seperti itu ya. Kemudian yang keenam, tanda jika Allah menginginkan kejelekan seorang hamba, yaitu apa? Ditundanya cobaan kepadanya di dunia. Kemudian dia kemudian mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dulu ketika lama nggak dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka gelisah gitu. Kok saya kok nggak dikasih cobaan? Jangan-jangan masuk pada istidrot. Tentu ada istilah istidrot. Apa itu istidrot? Orang yang berbuat dosa tapi nggak dikasih cobaan, tapi dikasih nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sanastadriju min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin gitu. Akan kami kasih istidrat mereka itu sampai mereka itu enggak sadar, dan kemudian kami datangkan semua itu dengan sangat keras itu. Apanya? Adabnya, balasannya. Orang-orang kafir-kafir itu kan baru duduk di atas di negara-negara kita ini kan baru bangga gitu kan, mendapat macam-macam ini keutamaan, keistimewaan gitu kan. Tadi dosen saya cerita dia habis dari Qatar kan. Orang Qatar itu ada 2 juta. Penduduk resminya itu 600.000. Sisanya itu adalah pendatang. Tapi pendapatannya orang asli itu 10 kali lipat dari pendatang. Jadi kalau pendatang gajinya 40 juta, berarti dia 400 juta gitu kan. Kebalik deh kalau di Indonesia kata dosen saya. Kalau di Indonesia enggak gitu kan. Penduduk aslinya pendapatannya itu 1/10 dari pendatang. Ya, kemudian akhirnya ada orang-orang lokal yang kemudian merasa, oh berarti yang bener ya agama yang sana, no, buktinya makmur kok, hidupnya enak, mobilnya halus gitu kan. Dia pindah agama gara-gara ngelihat dasi yang
bagus, jas yang mulus, sepatu yang kinclong gitu kan. Jangan ya. Jadi bukan itu yang menjadikan parameter kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan kemudian harta atau penampakan duniawi. Ya, kemudian yang ketujuh, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, yaitu Allah akan memberikan cobaan. Ya. Jadi orang kena cobaan tuh jangan kemudian kamu remehkan ya. Kamu perasaan kemarin habis jatuh dari selokan, sekarang kok kemudian kamu nabrak ini gitu. Dia sampaikan kalimat-kalimat yang jelek kepada dia seolah-olah kita orang yang lebih selamat. Salah. Mungkin Allah inginkan kebaikan dengan cara seperti itu gitu. Tapi ya kemudian terus jangan menyengaja ya. Ada orang-orang yang stres gitu kan. Saya sampai lihat videonya itu, saya sampai gak habis pikir kok ya ada orang kayak gitu. Jalan raya padat, ada truk besar jalan gitu kan. Truknya ini udah berusaha untuk pelan itu, tapi orang ini memang menyengaja untuk kemudian menjatuhkan dirinya di depan truk itu gitu. Gak tahu mau minta klaim atau apa gitu kan. Malah ditabrak sekalian, malah mati di situ gitu. Ini orang-orang yang memang stres gitu. Ya, kita kemudian wah ini nyari cobaan ini enggak pas itu. Cobaan ini datang juga secara otomatis, tidak kemudian kita minta gitu loh. Karena kalau kita menyengaja, kita biar coba yuk kita mabuk sekampung gitu kan, ya benar-benar itu adab, bukan kemudian cobaan karena pengen mengangkat derajat kita gitu. Ya, kemudian yang ke-9 yang ke-8 haramnya marah-marah gitu. Jadi marah-marah yang sifatnya enggak ada jeluntrungannya, enggak ada asal usulnya, enggak ada sebab yang benar, itu enggak boleh ya. Marah-marah, tiba-tiba marah-marah gitu. Tapi kalau kemudian ada sebabnya ya, karena ada larangan-larangan atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, misal di keluarga kita gitu kan, tiba-tiba anak kita enggak mau pakai jilbab, kita marah, kamu pakai jilbab gitu misal. Ya itu enggak masalah gitu. Tapi kalau kemudian enggak ada sebabnya, kita marah-marah, kemudian tidak terima dengan takdir yang kita dapati, maka itu salah atau haram. Yang ke-9 yaitu pahala yang disediakan bagi orang-orang yang ridho dengan musibah yang ditimpa dirinya, yaitu pahalanya adalah surga. Manifidina azani Allah wa iyyakum. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Bab ini berkaitan dengan bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya berjudul merasa aman dari siksa Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Maka orang-orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika dicoba dia akan bersabar. Ya, disitulah letak keimanan, dan itu yang membedakan kita dengan orang kafir. Orang-orang kafir ketika kemudian mentok, mereka kemudian bunuh diri. Adapun kita haram melakukan itu walaupun masalahnya sebesar apapun. Kita harus selalu mencari jalan keluar, dan kita harus selalu mengambil pelajaran dari orang lain agar kemudian apa yang menimpa orang lain itu tidak menimpa kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.